Shalom shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IAC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita bersuka cita ya Kak Kela, karena kita balik lagi ke ibadah online gereja anak. Kak Kela apa kabar? Baik Kak, Kak Rahel apa kabar? Luar biasa baik. Nah pasti adik-adik, mama papa di rumah pasti dalam keadaan yang baik dan luar biasa juga dong ya. Nah saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mulai ibadah ya Kak Kela. Iya Kak Rahel. Yuk adik-adik boleh lipat tangan dan tutup mata, nanti Kak Kela akan pimpin doa. Yuk adik-adik, lipat tangan dan tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik kita mau memuji Tuhan harus semangat ya Kak. Iya harus semangat. Nah coba adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri yuk semuanya yang di rumah yuk. Kita mau muji Tuhan sama-sama. Boleh tepuk tangan dulu. Siap ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sama-sama kita jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Jawab lagi. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dari awal ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lebih semangat lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Jawab lagi ya, yang keras jawabnya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab
Boleh duduk dulu adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yuk. Duduk yang rapi. Siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terjadi bagiku dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sama-sama angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal yuk adik-adik, dengan penuh sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Haleluya.
Kalau kita masih boleh sehat hingga sampai saat ini, kalau kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yuk kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk bilang terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yuk angkat tangan adik-adik, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, katakan haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa yuk. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan atas Tuhan kebaikan Tuhan di sepanjang sepanjang hidup kami. kami. Tuhan, Tuhan, saat ini saat ini kami mau dengan dengan sungguh-sungguh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, berikan kami berikan kami roh seorang murid roh seorang murid yang yang dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. hanya di Hanya dalam di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak hari ini di minggu ketiga. Nah adik-adik, di bulan ini kita tetap masih belajar tentang menjadi teladan. Nah tapi sebelum kakak mulai ceritanya, kakak mau nih, adik-adik sudah siap sama Alkitabnya? Mungkin adik-adik mau nyatat juga, silakan. Dan juga papa mama yang ada di rumah yang menemani adik-adik juga sama-sama membantu adik-adiknya untuk membukakan ayat-ayat yang kakak cerita hari ini. Nah hari ini kakak juga masih melanjutkan tema di bulan ini, di tahun ini, di bulan yang pertama ini, di bulan Januari, yaitu tema untuk adik-adik belajar menjadi teladan. Ya, masih ingat nggak di minggu pertama kakak bawa cerita tentang menjadi teladan dalam hal apa? Di minggu pertama kita belajar, kita menjadi teladan di dalam hal perkataan. Perkataan kita harus menjadi perkataan yang bisa ditepati, ya. Janjinya bisa ditepati, dipercaya, dan perkataan yang baik. Minggu kedua kita sudah belajar juga dari Kananda. Kita belajar menjadi teladan di dalam perbuatan. Nah di minggu ini, di minggu ketiga kakak juga masih mau mengajarkan adik-adik untuk kita juga bisa menjadi teladan di dalam kasih. Oke? Nah kakak bawa cerita firman Tuhan hari ini dari kitab Kisah Para Rasul. Ya tolong dicatat ya, nanti dibaca lagi setelah ibadah sama papa mama di rumah. Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai 7. Nah hari ini kakak mau kasih tahu cerita tentang satu orang juga yang menjadi teladan hebat. Ya, orang ini adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus juga yang melayani. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Dia menjadi saksi Tuhan dan juga dia menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam hal kasihnya adik-adik. Nah, tokoh kita hari ini bernama Stefanus. Nah, Stefanus adalah murid Yesus juga yang selalu rajin. Ya, kemanapun dia pergi dia melayani Tuhan. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus.
Ya adik-adik ya, Stefanus ini juga menjadi teladan buat banyak orang. Nah, kita akan belajar sama-sama apa sih yang kita mau pelajari dari kisahnya Stefanus. Nah adik-adik, Stefanus dipilih ya. Stefanus dipilih untuk melayani Tuhan di antara banyak orang karena apa? Stefanus hidupnya menjadi teladan. Di sini dikatakan Stefanus dipilih untuk melayani banyak orang di dalam pelayanannya karena hidupnya tidak bercacat celah. Artinya dia hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Dia hidup mengasihi Tuhan adik-adik. Dia dipilih untuk melayani orang banyak. Dia dipilih untuk melayani banyak orang supaya orang mengenal Tuhan Yesus. Dan Stefanus ini juga bukan orang yang sudah tua adik-adik. Dia masih muda tapi dia dipilih untuk melayani. Nah adik-adik jangan lupa juga kemanapun Stefanus pergi, Stefanus tidak melayani dengan sesuatu yang kosong. Tetapi Stefanus kemanapun dia pergi, dia diberi kuasa. Dia diberikan karunia oleh Roh Kudus, diberikan kuasa di dalam setiap pelayanannya. Apa itu kuasa adik-adik? Kuasa untuk mengadakan banyak mujizat. Jadi ketika Stefanus melayani, ketika Stefanus pergi mendatangi banyak orang, ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang menyertai Stefanus. Sehingga Stefanus mengadakan banyak mujizat-mujizat di dalam pelayanannya. Karena Tuhan menyertai Stefanus adik-adik. Nah adik-adik, tetapi nih ya, ada hal juga yang perlu diperhatikan. Stefanus juga diberikan apa sama Tuhan? Diberikan Roh Kudus dan juga hikmat, pengetahuan. Hikmat di dalam perkataan, di dalam perilakunya, perbuatannya, pelayanannya dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi adik-adik, ketika Stefanus sudah menjadi orang yang baik di dalam pelayanan, ketika Stefanus menjadi orang yang hebat dipakai Tuhan dalam pelayanan, tapi ke apa semua orang mengasihi dia? Apakah semua orang tetap suka sama Stefanus? Ternyata enggak adik-adik. Ketika banyak orang yang diberkati melalui pelayanan Stefanus, ada orang-orang tertentu yang bermufakat, yang bersama-sama melakukan sesuatu yang jahat. Ya, mereka bersama-sama merencanakan hal-hal yang jahat untuk memusnahkan Stefanus ini, yaitu murid Yesus ini yang menjadi teladan ini. Nah adik-adik, suatu kali beberapa orang bersengkongkol, beberapa orang itu berkomunikasi ya, sama-sama saling untuk menjatuhkan Stefanus. Mereka berencana yang jahat. Suatu kali dia difitnah melakukan hal yang yang tidak baik. Mereka menuduh Stefanus, mereka memfitnah Stefanus sampai suatu saat orang-orang ini membawa Stefanus ke suatu tempat. Ya adik-adik, mereka menghukum Stefanus. Waduh, kenapa dihukum kak? Kan Stefanus orang baik. Adik-adik tahu, tapi Stefanus tidak melakukan hal yang jahat kepada mereka. Dia ikut orang-orang ini, dia dibawa ke tengah banyak orang, dia ditaruh di tengah-tengah, dan orang-orang yang tidak suka sama Stefanus bilang, orang ini sudah melakukan hal yang jahat. Orang ini sudah menghujat nama Tuhan. Orang ini berbuat dosa. Sehingga akhirnya orang-orang yang mendengar itu menjadi marah. Adik-adik, mereka menjadi marah dan apa yang mereka lakukan adik-adik? Di tengah orang banyak, Stefanus ada di tengah-tengah. Dan Stefanus dilempari batu oleh orang-orang yang mengurumuni dia pada waktu itu. Karena apa? Bukan karena Stefanus jahat, tapi karena orang yang tidak suka sama Stefanus. Mereka melempari Stefanus dengan batu, merajam Stefanus dengan batu, sampai Stefanus mati karena dirajam. Tapi adik-adik perhatikan nih, sebelum Stefanus mati ada perkataan. Ya, ada perkataan yang sangat-sangat menjadi berkat nih buat kakak dan juga buat adik-adik. Yang hari ini bisa menjadi teladan juga buat kita. Apa itu adik-adik? Perkataannya apa? Dia bilang begini, dia minta Roh Kudus, dia minta Tuhan untuk memampukan dia mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Nah, disinilah teladannya Stefanus adik-adik. Walaupun Stefanus dibenci, walaupun Stefanus dirajam, walaupun ada orang yang tidak suka sama Stefanus, hari itu dia berdoa. Di posisi dia sedang dilempari batu adik-adik. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kemampuan untuk mengampuni mereka. Aku mengasihi mereka dan biar Tuhan juga mengampuni mereka.
Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu perkataan yang sama yang dikatakan Tuhan Yesus adik-adik waktu Tuhan Yesus disalib. Stefanus murid Yesus, dia meneladani Tuhan Yesus dan dia juga menjadi teladan buat kita hari ini adik-adik. Dia bilang sama Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Seperti Tuhan mengampuni saya. Dia minta kekuatan daripada Tuhan. Bukan kekuatan untuk menghadapi rasa sakit adik-adik. Tetapi kekuatan untuk mengampuni. Dia minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa memberikan pengampunan buat orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Nah adik-adik dari kisah Stefanus ini adik-adik sama kakak kita akan belajar apa nih? Kita mau belajar adik-adik menjadi teladan dalam hal kasihmu kepada banyak orang. Bagaimana caranya kak aku menjadi teladan dalam kasihku kak? Nah adik-adik kamu mungkin tidak disukai oleh semua orang. Kamu mungkin menghadapi orang-orang yang tidak suka sama kamu. Kamu mungkin pernah menghadapi orang-orang yang berbuat jahat sama kamu. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sama seperti Stefanus. Minta sesuatu dari Tuhan. Ya, minta sesuatu bukan untuk kamu balas mereka, bukan. Jangan minta kekuatan aku Tuhan, berikan aku kekuatan untuk membalas mereka juga yang jahat kepadaku. Jangan. Sama seperti Stefanus. Kita minta kuasa, minta kemampuan, minta kekuatan dari Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa mengasihi mereka. Untuk kita bisa mengampuni mereka. Untuk kita bisa memberikan pengampunan kepada banyak orang yang mereka sudah berbuat jahat kepada kita. Walaupun mereka jahat, walaupun mereka gak suka kita, walaupun mereka mencaci kita, menjauhi kita, tetap harus memberikan pengampunan. Ya adik-adik ya, hari ini kita belajar dari teladannya Stefanus. Dan teladan ini juga yang harus adik-adik lakukan. Supaya adik-adik juga menjadi teladan buat banyak orang. Walaupun kamu dibenci, walaupun kamu tidak disukai, walaupun kamu dihina, kamu dijauhi, percaya. Minta kuasa dari Tuhan, Tuhan akan berikan kamu kemampuan untuk kamu boleh mengampuni mereka. Kok gitu kak? Aku gak boleh balas kak? Oh enggak. Yang boleh balas cuma Tuhan adik-adik. Tugas adik-adik adalah mengampuni, mengasihi, jangan membalas. Tuhan yang balas. Tuhan akan berikan kamu kekuatan kok. Kamu pasti bisa mengampuni. Jadi teladan. Tapi sebelum kamu mengampuni orang lain, kamu mengampuni dulu orang-orang yang ada di dekat kamu. Siapa itu? Contohnya di rumah. Ya, kalau ada papa mama yang buat salah sama kamu, jangan dipendem. Jangan malah dibalikin marah, jangan malah ngambek. Tetap ampuni juga papa mama. Kalau papa mama pernah buat salah, mungkin papa mamanya juga gak tahu nih kalau mereka salah. Adik-adik bilang, dan adik-adik minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni mereka juga. Dan kalau ada adik, kakak yang salah sama kamu juga, jangan dibenci juga. Ampuni mereka juga. Kasih tahu salahnya dan kamu mengampuni mereka. Gitu. Kalau gak mau berubah gimana kak? Nanti Tuhan yang akan rubah mereka. Tugas kamu adalah apa? Kamu mengampuni dan berdoa buat mereka. Nah adik-adik kalau hari ini ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang tidak mengasihi kamu, ada orang-orang yang membenci kamu, tugas kamu apa? Dalam hal ini menjadi teladan dalam kasih. Caranya gimana kak? Kamu berdoa buat mereka dan kamu mengampuni mereka. Udah gitu aja. Jangan membalas ya. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Tetapi kamu harus menunjukkan kasih. Kasihnya siapa kak? Kasihnya Tuhan Yesus. Karena ada kasihnya Tuhan Yesus di dalam diri kamu. Dan kasihnya itu kamu juga bagikan buat orang lain. Dalam hal apa? Dalam hal contoh hidup kamu. Contoh yang baik buat banyak orang. Sehingga Tuhan Yesus nanti yang dimuliakan. Tuhan Yesus nanti yang dikagumi oleh banyak orang melalui hidup kamu. Nah hari ini kakak selesai ceritanya. Biar cerita Stefanus di minggu ketiga ini juga menjadi berkat dan juga menjadi contoh buat adik-adik. Untuk kita sama-sama menjadi teladan dalam hal kasih. Ya, kasihmu harus lebih besar. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi kamu dan kasih Tuhan Yesus itu ada di dalam kamu. Begitu pula kasih kamu juga harus lebih besar. Daripada apa lebih besarnya? Daripada rasa benci kamu, daripada rasa sakit hati kamu. Kamu harus lebih punya kasih yang lebih besar. Supaya kamu bisa mengampuni dan mengasihi banyak orang. Amin. Yuk tutup Alkitabnya, kita mau berdoa sebelum kita selesai. Kakak mau berdoa yuk sama-sama buat firman Tuhan hari ini. Kakak mau adik-adik sekarang tutup mata, lipat tangan. Ikuti doa kakak sama-sama papa mama di rumah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini
dari kisah Stefanus, kami boleh belajar menjadi teladan dalam kasih kami. Kami mau belajar Tuhan untuk kami mengampuni, mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kami dan mengampuni kami. Berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami kuasa untuk kami mampu dan selalu mengampuni, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dan kami mau diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Bona. Nah, kali ini Bona mau mengajak teman-teman semua untuk menghafalkan ayat hafalan bulan ini. Nah, yuk sama-sama kita hafalkan, kita baca bersama-sama. Yuk semuanya bangkit berdiri ya yuk. Yuk Bona ikut dong ya, sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yuk sama-sama kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi ya, oke? Bisa ya semuanya ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, nanti Bona tunggu ya. Teman-teman hafalkan dan direkam dan jangan lupa setelah direkam di tag ke Instagram Elroy Kids Church atau di tag di Facebook IRC Kids Church juga ya. Sampai bertemu di segmen berikutnya dan di ibadah online selanjutnya. Bye, Bona. Pergi dulu. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak mau bagi pengumuman. Jadi, setiap minggu sore setelah ibadah online berlangsung, akan ada rumah doa melalui Zoom atau video call loh. Bagi adik-adik yang rindu hadirat Tuhan dan mau berdoa bersama-sama, yuk join ke dalam rumah doa.
Ajak keluarga serta teman-teman untuk join rumah doa ya. See you and God bless you. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kakak percaya adik-adik sudah berikan yang terbaik melalui ibadah kamu. Kamu menyembah Tuhan dengan baik. Kamu memberikan pujian kamu juga yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kamu sudah dengar firman Tuhan. Dan biar kamu juga melakukan firman Tuhan ya. Semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, jangan cuma mendengar, tetapi juga melakukannya supaya menjadi teladan. Yuk, sebelum kita selesai, sebelum kita tutup ibadahnya, kita mau berdoa dulu nih. Kita mau minta berkat dari Tuhan Yesus supaya sepanjang minggu sampai minggu depan hidup kita selalu diberkati Tuhan. Kakak undang lagi sekali lagi yuk, sama-sama kita berdiri. Papa mama juga berdiri sama-sama. Kita mau minta doa berkat dari Tuhan. Kita mau minta berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Yuk kita angkat tangan dua-duanya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Biar Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Tuhan berkenan atas setiap penyembahan kami. Dan terima kasih buat cerita firman Tuhan hari ini Tuhan. Biar kami boleh dipakai juga Tuhan untuk tetap menjadi teladan di dalam kasih kami. Sama seperti Stefanus Tuhan. Tuhan pakai kami juga walaupun kami banyak dibenci orang, walaupun kami dijauhi, walaupun ada orang yang tidak suka kami, tapi kami mau tetap menjadi teladan di dalam kasih kami Tuhan Yesus. Sekarang kami siap Tuhan, sebelum kami selesai ibadah kami mau menerima berkat dari Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap anak-anak yang hari ini menonton ibadah online di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap anak-anak dan juga orang tua dengan berkat perlindungan, kesehatan, kekuatan, penyertaan daripada Tuhan yang sempurna. Diberkati Tuhan, apapun yang kamu kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan selalu buat kamu berhasil. Pekerjaan papa mama semua diberkati Tuhan. Apapun di dalam pendidikan kamu, Tuhan buat kamu selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.